Faghraina bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah. Hari ini sudah 1400 tahun, berarti dari sejak 2000 tahun, sejak ada yang disebut Nasara, mereka sudah berselisih paham, mereka sudah saling membenci, mereka sudah saling kemudian bermusuhan satu sama lain hingga sampai hari kiamat. Jadi mau sampai kapanpun sekte-sekte yang ada itu tidak akan pernah bersatu hati mereka. Itu. Saya kira begitu ya sahabat-sahabat. Jadi ketika ada yang mengatakan bagaimana dengan kitab-kitab yang lain, Allah mengatakan wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitab liyatahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka memutarbalikkan lidahnya, melilit lidah ya agar yang mereka baca itu kita anggap firman Tuhan. Makanya mereka menyebutnya apa? Alkitab, menyebutnya apa? Injil. Mereka memutarbalikkan lidah mereka agar kita ini terhipnotis bahwa yang mereka baca itu adalah Alkitab, padahal bukan Alkitab. Agar yang mereka baca itu Injil, padahal bukan Injil. Bukan Injil yang mereka baca. Fawailul ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Itu bukan firman Tuhan yang mereka baca. Demikian. Berdasarkan Al-Qur'an. Gimana Pak Tar? Udah ya terjawab ya? Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pencerahannya, penjelasannya para guru. Iya Bang, iya Bang. Terima kasih. Insyaallah. Sebelum lanjut, tamat dulu ya Yesua Al-Masih. Yesua Al-Masih, selamat malam. Yesua Al-Masih, selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Malam. Untuk Bang Zuma, selamat malam ya. Ya, mantap Bang pencerahannya malam ini. Kristen? Iya. Oke. Iya. Bang, untuk Bang Zuma ini pertanyaannya ya. Siap. Menurut yang saya amati tadi, pemaparan Bang Zuma, berarti inti dari pemaparan Bang Zuma tadi, menurut penangkapan saya ya, berarti Isa masih di dalam Al-Quran dengan Yesus dalam Alkitab. Itu apa ya Bang? Ini saya yang putus atau Dia Gurunda. Putus. Dia Oh, iya. putus. suaranya nggak jelas Bang Yesua? Jaringanmu dulu Bang Yesua, betulin. Bergeser naik ke loteng. Coba diterusin Bang. Tapi saya udah nangkap banyak mah dia menanya itu antara Yesua Al-Masih, Yesus, Nabi Isa itu loh. Ada 3 sebutan nama. Sepertinya yang raksasa yang mau ditanyakan. Ini orang sosok yang sama apa beda gitu loh. Iya, jadi sebenarnya antara Yahudi dan Islam di tengah-tengahnya itu ada pengacau. Islam dalam hal ini menggunakan bahasa Arab dan Yudaism dalam hal ini menggunakan bahasa Ibrani, 2 bahasa serumpun yang berasal dari keturunan Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kristen, mohon maaf nih, ini fakta secara histori. Kristen ini adalah penumpang gelap yang hadir di tengah-tengah antara Yahudi dan Islam, antara keturunan Nabi Isa dengan keturunan Nabi Ismail. Kristen sebenarnya hanya tim pengacau kalau boleh saya katakan. Kenapa demikian? Terkait dengan sebenarnya yang saudara sebutkan tadi, saudara kita tadi itu menyatakan Yesua Hamasiah atau Yesua Al-Masih. Itu sudah benar itu. Al-Quran juga menyatakan itu. Yesua, Isa, Al-Masih, itu sudah benar. Tapi kalau Yesus ini merujuk kepada oknum yang sama sebenarnya, yaitu Nabiullah Rasulullah yang datang kepada Bani Israel, yang memberitakan Injil dan hikmat kenabiannya kepada cakupan yang kemudian berisi
pendalaman materi terkait hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam yang kemudian ditinggalkan oleh Bani Israel. Seperti itu. Sedangkan Yesus adalah tokoh yang kemudian diajarkan oleh orang-orang Farisi kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di luar di luar Israel dan juga orang-orang asing yang ada di luar dari Yerusalem atau Palestina. Kalau berbicara mengenai Nabi Isa dan juga Yesus, terkait dengan ajarannya, akidah yang dibawa tentu sama. Nah, apakah orang Kristen mau mengaku itu? Sebagian kecil ada yang mengakui, tapi kebanyakan menolak itu. Lalu kemudian bagaimana memberikan jalan tengah? Al-Quran tidak mungkin kemudian mau dipadukan dalam hal ini, mau digabungkan dan disamaratakan atau disamakan dengan Bible, nggak mungkin. Tetapi ada hal yang menarik. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang durhaka, lalu kemudian yang disalib itu adalah orang yang membenci kemudian Tuhan, membenci utusan Tuhan, rupa-rupanya itu dibenarkan kemudian, dibenarkan di dalam Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Rupa-rupanya yang disalib itu adalah orang yang dihukum dan yang dikutuki oleh Tuhan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum minal khilaf. Itu kata Al-Quran. Aw yunfau minal ard. Nah, artinya hukuman bagi orang yang memerangi Allah, orang yang memerangi Rasulullah hanyalah dibunuh atau disalibkan. Ulangan 21 nomor 22 23 itu jelas. Itu jelas. Sehingga dengan adanya ajaran yang mengatakan bahwa yang disalib itu adalah orang suci, orang benar, jalan kebenaran, hidup, tapi dikutuk. Nah, ini masalah besar. Masalah besar. Alasannya kemudian ya Tuhan sendiri turun menjadi manusia. Ketika dia membuktikan dirinya Tuhan, membangkitkan orang mati, apalagi membuat air putih menjadi anggur, apalagi bla 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 dan seterusnya. Berarti dia Tuhan. Yes, dia Tuhan. Bagaimana dengan keadaannya pada saat dia bayi? Apakah dia Tuhan pada saat dia bayi? Nah, ini dia bermasalah. Makanya teman-teman 2-3 hari ini oleng ketika kita bahas bahwasanya Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel dan Yesus yang datang kepada Paulus yang diutus kemudian untuk non-Israel itu adalah oknum yang berbeda. Apa pembuktian oknum yang berbeda? Tanya teman-teman. Tuhan Anda berapa? 1. Yang mana? Bingung. Oh, Yesus. Iya. Tapi dia mati. Itu kemanusiaannya. Atau bingung kan? Bingung pasti. Kenapa? Karena dia sudah menyalahi konsep yang Nabi Yesus ajarkan. Nabi Yesus ajarkan Tuhan itu satu. Tak ada yang lain. Dia juga bukan Tuhan, hanya utusan. Tapi ketika orang itu kemudian mengambil ajaran Yesus yang datang kepada Paulus, pasti amburadul, kacau balau jadinya nanti. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang berani mengatakan tua mana Maria dengan Yesus. Ada yang mengatakan tua Maria daripada Yesus. Ditanya siapa yang melahirkan? Yesus melahirkan Maria atau Maria melahirkan Yesus? Dibilangnya Yesus melahirkan Maria. Kan? Apa itu yang terjadi? Apa itu yang terjadi? Kenapa bisa kayak begitu? Allah menjawabnya di dalam Al-Quranul Karim. Surah Nisa ayat 153. Apa awal dari pernyataan Allah dari ayat itu? Kita dengarkan dan kita simak. Wa qaulihim, kata Allah. Dan aku hukum juga mereka karena ucapan mereka. Apa hukumannya? Ya itu tadi. Itu tadi. Siapa yang melahirkan? Yesus melahirkan Maria atau Maria melahirkan Yesus? Bingung. Tuhan Anda ada berapa? Bingung. Siapa yang mati di atas tiang salib? Yesus.
Padahal terkutuk. Apakah Yesus ada kutukan? Enggak ada. Kutukan dosa kamulah katanya. Bingung kan jadinya. Inilah yang Allah katakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Mereka kemudian dihukum karena ucapan mereka. Nah, itulah hukumannya. Mereka menjadi, orang Makassar bilang, stupid. Dompala kardoba damma. Nah, itulah. Bunda Rahma yang tahu itu. Saya kira begitu, Bang Handi. Ya. Sahabat Zimalikah, syukran. Ya, lanjut. Ini sebentar, saya belum sambut Dokter Husen sama Polkot. Ini loh Bang Juma, yang sering kadang orang tidak bisa menempatkan diri dalam berstatement antara 3 kata ini: Alkitab, Injil, dan Bible. Bisa diterangin nggak tuh? Kan kadang-kadang orang sulit menempatkan apa maksudnya. Alkitab yang dibahas kah? Injil yang dibahas kah? Atau Bible yang dibahas gitu loh. Nah ini, silakan. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai Alkitab, Alkitab itu adalah Al-Quranul Karim, Taurat, kemudian Mazmur atau Zabur, kemudian Injil. 4 kitab inilah yang disebut Alkitab. Tauratnya Nabi Musa. Ada yang bisa nunjukkan Tauratnya Nabi Musa? Enggak ada. Kemudian Zaburnya Nabi Daud. Ada yang bisa menunjukkan Zaburnya Nabi Daud? Tak ada. Kemudian Injilnya Nabi Isa. Ada yang bisa menunjukkan Injilnya Nabi Isa? Tak ada. Dan Al-Quranul Karim. 4 kitabullah yang Allah wayuhkan kemudian kepada ke-4 Nabi Rasul ini. Itulah yang disebut Alkitab. Bible, surah Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, apakah itu Alkitab? Bukan. Itu Biblika. Bible, Tabablia. Itu yang disebut kemudian yang seharusnya yang dipahami oleh sahabat-sahabat atau saudara-saudara Kristen. Evangelion, kabar baik Kaisar Agustus. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Injil, ya itu isim alam, sesuatu yang sudah pasti. Yang sudah pasti, penamaannya sudah jelas, barangnya sudah jelas, tidak ada penafsiran. Itu yang perlu dipahami. Kalau Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, yang menerangkan kepada Bani Israel kalau dirinya adalah Rasulullah, dan menceritakan akan datangnya sosok Nabi bernama Nabi Muhammad. Itu Injil. Itu Injil. Nah, kalau itu tidak ada di dalamnya, maka itu bukan Injil. Nah, dan juga harus diketahui bahwa Kristen Indonesia ini yang kemudian menggunakan Injil, menggunakan Alkitab, karena ikut-ikutan Islam yang mayoritas. Kalau Kristen di luar sana, di luar Indonesia, mereka tidak kenal apa itu Alkitab, apa itu Injil. Mereka tidak kenal. Cuman Kristen di Indonesia ini aja yang sok paten. Saya kira begitu Bang Handi. Jadi tulisan Paulus itu tidak boleh dong, nggak boleh dong dikatakan Alkitab atau Injil. Iya, memang nggak boleh. Memang nggak boleh. Karena kita kalau mengatakan kitab mereka itu sebagai Alkitab firman Allah, berarti kita termasuk pembohong, kita pendusta. Gitu. Ya harusnya saudara Kristen ini pakai gospel, Holy Bible, apalagi yang keren, Tabablika, Open Biblika, ya kayak gitu-gitunya. Gak usah pakai nama Al-Quran. Yang lucu di saudara Kristen ini, yang lucu ya, yang mau tertawa silakan. Dia tidak menyembah Allah. Dia membenci Allah. Dia najiskan diri mereka untuk menyembah kepada Allah, Tuhannya umat Islam. Tapi mereka mengambil namanya. Mereka tidak mau mengakui Nabi Isa adalah Yesus. Tapi mereka menggunakan kata Injil. Mereka menggunakan kata Nabi. Mereka menggunakan kata Alkitab. Padahal
yang berkata dirinya nabi dan yang berkata dirinya diberikan Alkitab itu Nabi Isa. Inni Abdullah atani Alkitab wa ja'alani nabi. Iya, Nabi Isa dong. Tidak mau menyamakan, membenci Nabi Isa, membenci dipakai. Itu yang lucu gitu loh. Lucu selucu-lucunya. Ya untung saja nada ketawa saya itu saya lupa, jadi saya tidak tertawa. Tapi lucu. Tidak iman, tetapi dipakai. Apa? Seperti Paulus dalam 2 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Yahudi, kepada orang Romawi, kepada orang Yunani. Untung saja waktu itu nggak ada orang Makassar. Pada orang Makassar, saya menjadi seperti orang Makassar, suka makan coto, meskipun saya tidak suka makan coto, supaya banyak pemakan coto yang saya murtadkan, kan gitu. Ada kan dalilnya tuh? Pada orang kepada orang Yahudi, kepada penganut Taurat, itu kan sudah mencerminkan apa itu ya teman-teman? Boleh nggak saya pura-pura jadi orang Jawa? Supaya saya kemudian bisa memenangkan banyak orang Jawa. Membukiskan orang Jawa. Saya bugiskan orang Jawa. Nukana to Jawa tena kule nopo. Waduh, iya toh. Ya opore. Ya gitulah kan harusnya nggak bisa lah. Ki. Cocok itu. Apa Mirip nanco? ya, logat. Apa nanco mirip? Tena kule puna to Jawa. Andre coto puna niat to cini ki. Tapi puna tena to cini kena kande tonjin do sikat on tuh mah. Keren. Oke. Silakan teman-teman dilanjut. Iya. Keren. Oke, itu apa Tarya? Terjawab tuntas sama Bang Juma. Jadi next kalau diskusi harus paham maksudnya, jangan sampai salah paham, oke? Yesua silakan. Apalagi yang ingin kamu pertanyakan? Silakan bro, sinyalnya udah bagus belum? Susah amat ya. Coba. Malam bang. Lambang. Ya malam. Oh, beliau Kristen ini. Waktu itu Silakan. ke Pental bang Yuma akunnya ke Pental. Waktu itu kata Bang Juma bikin dulu akun yang baru, naik lagi, cuman gak dinaikin lagi. Iya. Kumaha damang mas. Apa bang? Sekarang mau diskusi Kristen ya, Bang Aga. Iya. Oke bang, silakan dengan guru kami. Saya pengen ke pembahasan waktu itu lagi ya. Materi apa itu? Aku lupa mas. Waktu itu kebenaran agama Islam menurut abang. Oh iya, silakan. Kebenaran menurut agama Islam menurut abang itu bang seperti apa? Bisa sebutkan hadisnya atau apanya? Iya. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi biman nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah aku wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh dengan perintah sebelum engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran dan apakah iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami.
dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, saya hanya ingin memberikan secara garis besar, harta yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia, apa itu? Menurut saudara Agan, apa yang paling berharga di diri Anda? Apa yang paling berharga diri Anda? Iya. Maksudnya gimana bang? Maaf. Kalau akal tak berfungsi tapi ada dua mata bagi Anda, mana yang Anda pilih? Ya kalah bang. Akal, subhanallah. Jadi yang paling berharga di antara semua cahaya yang Allah, yang Tuhan pencipta kita berikan kepada kita itu akal. Akal. Nah sekarang, bagaimana manusia ini dengan akalnya bisa menemukan kemudian... Terima kasih bang. Iya, iya siap. Kedua, Suara saya nggak kedengaran. atau gimana? Iya lanjut. Bang. Silakan bang, lanjut bang. Kedengaran deh, kedengaran. Iya. Jadi dengan akal kita ini kemudian pencipta kita menurunkan kitab. Kitab ini panduan. Jadi seibarat pabrik mengeluarkan kendaraan, kendaraan yang dikeluarkan oleh pabrik ini yang tahu cara operasional kendaraan itu adalah yang membuat pabrik. Yang membuat kendaraan, Maka ketika kendaraan ini dikeluarkan dari pabriknya, maka buku panduan harus berkesesuaian dengan seluruh unsur terkait dengan pengoperasionalan terhadap kendaraan tersebut. Gak mungkin bertentangan. Nah, kenapa saya katakan Islam itu benar, Islam itu hak? Karena akal yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia selaras dengan kitab sucinya. Tak ada yang bertentangan. Nah itulah unsur utama yang perlu kita pahami. Sedangkan agama lain juga memiliki kitab. Tetapi kitabnya itu tidak berselaras dengan akal. Dari aspek Contohnya ini apa? aja dulu. Contoh. Ketika dikatakan dalam Al-Quran, lam yalida wa lam yulad, pencipta langit dan bumi itu tidak menjadi anak manusia, tidak menjadi manusia. Sementara di kitab lain, Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi bayi. Bagaimana manusia ini diberi akal, tetapi dikasih buku panutan, buku kemudian sebagai panduan, itu justru tidak selaras dengan akal. Kaki disuruh berjalan ke depan, kitabnya memerintahkannya mundur ke belakang. Mana yang harus diikutin? Ketika bukunya mengatakan untuk maju ke depan itu harus melangkah ke depan dengan menghadap ke depan, tapi kitab sucinya mengatakan maju ke depan adalah melangkah dengan cara mundur. Ini gimana ceritanya? Berarti yang memberikan buku ini itu bukan sang yang maha mengetahui. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui produk yang dia buat sendiri untuk disertakan kemudian buku panduannya. Akal. Silakan. Bang. Pertanyaan kedua bang, mohon maaf, kenapa Silakan. Nabi SAW itu dilahirkan terakhir? Kenapa tidak dari awal atau dari sebelum Nabi Isa atau sebelum sebelum Nabi Isa lah ibaratnya? Kenapa bang? Iya, baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satu hikmahnya dia dilahirkan di abad ke-7 kemudian adalah sebagai pembawa risalah terakhir dari langit. Kalau dia datang di zaman Yesus, apa yang terjadi? Maka misi penyelamatan atas alam semesta ini itu
bisa terjadi seperti keadaannya Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam skala tugas yang diemban hanya untuk Bani Israel. Gagal tak? Mendekati gagal. Nabi Isa alaihi salam skalanya juga sama, kecil, cakupannya hanya untuk Bani Israel. Gagal enggak? Gagal. Andai saja nih, andai saja tak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad, Nabi Isa yang terakhir, taruhlah kita pinjam Yesus yang terakhir, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau tidak ada Nabi Muhammad? Kita mau mengikuti Kristen, mari kita bodoh bersama. Contoh, kita ke gereja, ikut siapa kita ke gereja? Menyembah Yesus, ikut siapa kita nyembah Yesus? Makan babi, ikut siapa kita makan babi? Jadi mengikuti Kristen hari ini, itu tidak mengikuti Yesus. Lalu kita yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, mau ikuti siapa? Pendeta. Alamak. Sorry lah, mana mungkin orang berakal mau ikut sama pendeta? Nggak mungkin, mustahil. Iya, mohon maaf. Maka Nabi Muhammad datang, dipersiapkan oleh Allah, kemudian di dalam Al-Quran surah apa itu? Al-Ma'idah ayat 81. Bukan. Ali Imran, Masya Allah. Ali Imran ayat 81, Allah sudah kemudian mempersiapkan nabinya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman kepada para nabi di masa praeksistensi para nabi, wa is ahazallahu mitsaqa bani lama ataitukum min kitaba wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhazdum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi Allah berkata ketika dikumpulkan para nabinya praeksistensi sebelum nabi-nabi ini diutus, Allah bertanya kepada mereka, wahai para nabi, ya Rabb, ya Tuhanku, manakah aku akan memberikan kitab dan hikmat kepadamu? Lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada diri kalian. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku yang sangat agung ini dengan kalian? Mereka para nabi menjawab, kami setuju. Allah kemudian berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku akan menjadi saksi bersama dengan kamu. Kesaksian apa? Kesaksian tentang datangnya seorang rasul terakhir yang membenarkan para nabi. Makanya Nabi Muhammad membenarkan nabi-nabi tersebut. Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Isa, semua dibenarkan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sebelum kemudian diutus di muka bumi, sudah disampaikan sebagai perjanjian agung kepada para nabi. Kalian lebih dulu datang ke bumi ya, nanti datang Rasulku kemudian untuk mengajak umat manusia beriman kepadamu. Dia adalah penutup, dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi andai saja tidak ada Nabi Muhammad yang diutus terakhir kali, lalu kita mau kemana? Orang-orang berakal ini mau kemana? Mau nyembah sapi, mau nyembah patung, mau nyembah pohon, mau nyembah anaknya orang. Oh, gak mungkin bagi orang berakal, gak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa orang ateis yang anti Tuhan saja, ketika kemudian mereka mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan bagi mereka, batin mereka secara fitrah akan mencari esensi yang maha kuat, yang maha dahsyat, yang bisa kemudian menyembuhkan penyakit mereka, kegundahan hati mereka, dan menyelamatkan mereka dari hal kesusahan. Masakan kita mau ke gereja? Bagi orang berakal, mana ada untuk apa ke gereja? Tak ada perintah Nabi, tak ada Nabi yang mengajarkan ke gereja, tak ada Nabi yang mengajarkan menyembah anak orang, tak ada Nabi yang kemudian mengajarkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang tidak diwahyukan oleh Allah. Jadi kita mau kemana nih? Kita hidup membabi buta saja seperti layaknya hewan. Gitu bang. Makanya Nabi Muhammad diutus terakhir
untuk supaya ajarannya disempurnakan kemudian sampai datangnya hari kiamat tidak berubah, karena itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Demikian. Jangan lupa bernafas. Ya, Bang. Terus saya pernah bertanya ke pendeta, kenapa saya kan udah 2 bulan lebih mengikuti Bang Juma, bahwa kenapa Kristen ibadah hari Minggu. Saya tanya ke pendeta, kenapa ibadahnya hari Minggu? Pendeta bilang, udah aja ikuti aja iman. Saya berpikir, kok ikuti iman nih, Mas? Jadi di mana ini akal saya berfungsi? Nah, itulah. Bingung saya, Bang. Ya, makanya coba Abang sendiri beragama apa, Bang? Maaf, Bang, nanya. Protestan. Oh gitu ya. Nah, lanjut lagi ya, Bang, biar lebih cepat. ya, silakan. Ini banyak yang nge-DM kok malah ngehujat, Bang. Biasa mungkin belum gajian. Santai aja Bang, cuekin aja itu. Konsang di sini. Belum bayar perpuluhan mungkin ya. Siap. Halo, Bang Suma. Selamat malam. Iya. Gimana, Bang? Boleh dilanjut? Iya, lanjut dulu Bang. Yusuf nanti sebentar ya Bang ya. Kita selesaikan dulu dengan Gimana saudara kita. Bang? Silakan. Bagusnya saya ikuti aja Bang Juma. Saya lanjut atau Saya sebelum memberikan kesempatan kepada teman yang lain, ada satu hal yang menarik kemudian. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ini Yesus. Seperti kebiasaannya pada hari Sabat masuk ke dalam sinagoge, Miqdas, tempat suci yang di dalamnya kemudian semuanya orang bersunat, masuk ke dalamnya melepaskan sandal sepatu. Sebelum masuk ke sana harus mandi tahir. Mereka masuk ke sana terlebih dahulu membasuh tangan, wajah dan kaki. Kesitulah Yesus selalu beribadah. Itu kalau mau dicontohi. Dan juga di dalam Keluaran 31 nomor 14, barang siapa yang menodai hari Sabtu, maka dia harus dibunuh. Itu ajaran Yesus tuh. Sedangkan di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang berkata Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah, Kristen kita tengok. Makanya pendeta tadi bingung. Ditanya, kenapa kita harus ibadah Minggu? Percaya aja. Wah, sama seperti iblis. Kenapa saya harus makan buah ilmu pengetahuan? Makan aja, pokoknya kau hidup. Makan aja. Itulah yang terjadi sekarang. Ya itu Bang, Asalkan yang percaya. bingung. Iya. Saya udah 2 bulan lebih ikuti Abang, terus saya ambil kalimat-kalimat yang pentingnya dari Abang, terus saya tanyakan ke pendeta, ya malah bilang jangan didengerin. Jadi saya bingung. Saya mau menolak gimana, ini masuk akal? Ya, tahu mungkin Iya. bukan saya. Iya. Keren. Iya, betul. Saya- Masya Allah. Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhanmu Ya, Masya dengan akal budimu. Kan gitu intinya. Iya. Harus akal. Ya bila mana yang di sini masih ada yang ragu, mungkin KTP atau gimana, saya serahkan ke siapa? Wah, alhamdulillah mau bersyahadat. Masya Allah, saudaraku. KTP kirim ke Bang Handi. Mohon maaf, Keren. Daeng, Bang Handi. bagaimana dengan Bang Handi, mau KTP dia kirim. Bapak istri saya? Tulis nomorku di bawah, yang tahu Boleh, nomorku Bang. di bawah. Nomor saya di bawah, tolong yang tahu nomorku tulis di bawah. Mohon maaf. Istrinya. Iya. Alhamdulillah. Ini bagaimana? Dalam Al-Quran Terharu dikatakan, loh, ya Allah. ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga Jagalah dirimu. dirimu. Jadi yang pertama yang harus kita jaga diri kita dulu. Setelah kita matangkan jaga diri kita, kita berusaha dengan sekuat yang kita bisa untuk menjaga keluarga.
Itu orang beriman itu gitu. Bentar bang, saya sesak napas bang. Aduh, Masya Allah. Minum bang. bentar minum dulu, izin minum. Nggak Bentar, nyangka ya bentar, Allah. Bentar, izin minum. Bentar. Siap. Silakan Bang. Nanti KTP-nya di setor aja sama Bang Handi insya Allah. Kalau Yesua Al-Masih ini kan tidak perlu, sebab beliau ini sudah anak soleh. Beliau sudah muslim dari sejak lahir. Good. Ya sekarang begini dulu ya bang. Ya keluarga saya nomor 2 kan dulu, intinya sekarang diskusi, saya kan diskusi dengan abang ya bang ya. Iya benar. Ya 2 bulan saya nyimak abang, saya nyimak di luar bang, saya nggak masuk lab ya, cuma di luar doang. Lah kok ini masuk di akal? Ya mohon maaf bang, saya punya akal ya, saya nggak mau dikatain manusia yang nggak punya akal, saya nggak terima. Iya betul. Saya nggak terima. Abang sekarang bilang saya nggak punya akal, so maaf, saya nggak terima. Pasti abang, saya bantah omongan abang. Saya manusia itu punya akal. Cuman di semua perkataan abang, pernyataan abang dengan mengucapkan Al-Quran dan artinya, kenapa kok bergetar ini hati bang? Kok ada Allah apa ini? Saya cuman berpikir ada apa ini, ada apa? Tanya besar kan bang ya di hati saya. Cuman dipikir lagi, saya pakai akal. Saya belajar dulu ke teman, saya ngobrol sharing ke teman. Ya semua bilang bahwa yang kamu sembah salah. Ya gimana lagi, udah terlanjur kata saya gitu kan. Ya bukannya saya mau pansos, mohon maaf ya bang. Sekali lagi semuanya yang sekarang 3,9K, bukan saya mau pansos, bukan mau apa gitu. Tidak ada untuk pansos apalagi apa-apa, tidak ada. Cuman yang nge-DM, yang ngehujat banyak banget bang. Bentar bang, pusing saya. Iya nanti sahabat di bawah itu akan diam dengan sendirinya kalau identitas abang ini udah sampai ke bagian humas kita Bang Handi, insyaallah. Jadi kenapa saya banyak-banyak menghimbau kemudian teman-teman ini untuk masuk ke Islam meskipun bukan dalam kadar pemaksaan ya. Di Islam itu dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Kalau mukmin kan pasti Islam. Kenapa beruntung? Karena mereka ini memiliki warisan. Warisannya adalah surga Firdaus. Terkait dengan dosa mereka, umat Islam nih ya, punya dosa selama mereka tidak menduakan Allah. Apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannata tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Pada hari kemudian ketika manusia dikumpulkan pada hari penghimpunan. Jadi setelah dunia kiamat, sangkakala ditiup, tak ada kehidupan di alam semesta ini lagi selain daripada Allah. Lalu kemudian dibangkitkan kita dari alam kubur, dihakimi, dikumpulkan dalam padang mahsyar yang luas. Manusia dihimpun kemudian. Apa kata Allah? Hari itulah aku akan mengungkap dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian hari demi hari yang kalian lakukan sebelum ada di padang mahsyar ini. Diungkap, diperlihatkan, dipertontonkan kemudian. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa kata Allah? Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Indahnya tuh di Islam. Ada nggak yang kayak gini-gini? Udah bayar per bulan tiap bulan.
Gak ada yang kayak gini-gini, gak ada. Duduk paling depan itu yang banyak uang bang. Mohon maaf. Iya, Masya Allah. Jadi memang betul yang sampai kepada Islam itu adalah mereka yang berakal. Bilang ke teman saya, terus ada nggak satu doa atau satu ayat yang bisa saya yakini bahwa agama Islam itu benar? Al-Ikhlas. Katanya gitu bang. Iya. Kulhu wallahu apa bang? Ahad. Kul Qul huwallahu ahad. huwallahu ahad. Ya, Nah, itulah dia. Ya. mohon maaf. Artinya Iya. Bang? Katakanlah dialah Allah yang esa. Jadi kita diperintahkan, kemudian Rasulullah mencontohkan qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang maha esa. Dialah Allah yang maha esa. Katakan itu dengan ikhlas. Katakan dengan seikhlas mungkin. Jangan karena terpaksa, tetapi karena fitrah kemanusiaan. Sebagai insan manusia, secara naluri manusia, mereka semuanya dilahirkan dalam keadaan bertuhan. Ikhlas. Jadi tanpa pencarian dalam arti kata mencari mana yang Tuhan ini, yang tinggi atau yang rendah, yang panjang, yang bulat atau gemuk, yang kurus atau yang mana. Ikhlas. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pokoknya yang lain bukan Tuhan. Hanya Allah yang Tuhan. Ikhlas. Tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Maka dikatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, itu dia. Udah. Iya, silakan. Sudah dulu bang. Bentar dulu, saya mute dulu. Bentar bang ya. Bentar, Allahu Akbar. saya mute dulu. Masya Allah. Tersentuh hatinya ya Allah. Izin mute bang. Izin mute bentar bang. Silakan. Al-Quranul Karim menjelaskan innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda mereka, dan tidak berguna anak-anak mereka terhadap azab Allah. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Apa kata Allah kemudian? Kada bi ali Fir'aun, keadaan mereka seperti keadaan Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Kata Allah, fa'akhazahumullah bizunubihim, maka Allah menyiksa mereka dikarenakan karena pengingkaran mereka, dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, Allah sangat berat hukumannya. Kullil ladina kafaru satugalabun wa tuhsarun ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul, kepada orang-orang kafir, lilladzina kafaru, kamu pasti akan dikalahkan, dan kalian semua orang-orang kafir pasti akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Kata Allah kemudian, kad kana lakum ayatum fil fi'atain taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Sungguh kata Allah, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Apa kata Allah? Allah menguatkan dengan pertolongan bagi siapa yang dikehendaki. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ini kata Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan apa?
zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantara minas sahab wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan mereka cinta terhadap apa yang mereka inginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpu dalam bentuk emas dan perak dan seterusnya, hewan ternak, sawah, ladang dan seterusnya. Itulah kesenangan dunia ini yang mereka kejar, dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Lalu Allah mengatakan apa? Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah, A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahhara wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakan kepada mereka, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Dari harta, emas, perak, perempuan, anak-anak dan seterusnya. Apa kata Allah? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan, di sisi Allah, surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, pasangan-pasangan yang suci, serta ridha dari Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhanku, ya Rabb, ya Rabb, Rabbana innana, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. As-sabirina was-sadiqin wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'ima bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain dirinya, demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan menyatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Inna din indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dimuliakan di sisi Allah hanyalah dinul Islam. Seperti itu saudaraku. Silakan. Ini Masya Allah, Allah Akbar. Sudah dikirim KTP-nya Bang? bentar Bang. Bentar dulu. Oke, Masya Allah. Sabar, biarin dulu. Bang, ini bagaimana dengan ibu bapak istri saya? Iya. Ibu, orang tua. Betul. Nah, Al-Quranul Karim menyatakan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi. Kami perintahkan kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan ketika kemudian kedua orang tuamu mengajakmu, memaksamu untuk menyembah selain daripada aku, mempersekutukan aku dengan hambaku, dengan tanpa ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dengan ma'ruf. Jadi orang tua yang hidup dalam kegelapan, istri yang hidup dalam kegelapan, kita niatkan untuk kita selamatkan dengan kita datang sebagai pembawa cahaya di tengah-tengah keluarga.
Jangan dibiarkan gelap. Jangan dibiarkan kemudian mereka hidup dalam kegelapan. Kita yang sudah mendapatkan cahaya ini harus membiaskan cahaya yang ada dari dalam hati kita kepada orang-orang yang kita cintai. Makanya yang saya katakan tadi, inna ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dari api neraka, lalu pelihara keluargamu. Itu jelas itu. Jadi kepada orang tua, kepada istri kita harus kita diajarkan oleh Al-Quran. Berbuat baiklah mereka. Ya, fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Meskipun mereka mengajak kalian ingkar, keluar kembali dari Islam, tetap aja perlakukan mereka dengan baik. Itu kata Quran. Aduh, lumayan juga berat ya Bang ya. Iya, Masya Allah. Duh, aduh, ini baru kali ini Bang bergetar gini hati Bang. Iya, Masya Allah. Hampir semua mu'allaf seketika mereka selangkah menuju hidayah, itu sama yang Anda rasakan. Ya, merasakan indahnya Islam itu seperti apa gitu ya. Sesak ini napas Bang. Aduh. Masya Allah. Aduh. Jadi ya saya bingungnya dengan keluarga Bang, bagaimana? Keluarga ya harus Bang. Iya. Seibarat abang ini melihat keluarga dalam keadaan bahaya, apa yang kita lakukan? Kita tentu mengambil sikap. Ya, apa itu? Mengambil sikap kemudian untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dengan cara apa? Kita harus terselamatkan dulu. Seibarat Anda hanyut bersama dengan keluarga di sungai, apa yang Anda lakukan sementara Anda sendiri juga dalam keadaan hanyut? Jangan kemudian Anda sudah sesak napas, sudah mau tenggelam, mencoba untuk menolong. Lebih baik Anda tolong diri Anda dulu. Setelah Anda menolong diri Anda, sudah dalam keadaan aman, baru kemudian datang memberikan pertolongan kepada keluarga. Itu logika sehatnya, itu seperti itu. Jadi jangan membiarkan hanyut bersama-sama sampai kemudian kematian datang. Jangan. Selamatkan diri Anda dulu, habis itu ngambil bantuan, minta kepada Allah pertolongan untuk memberikan bantuan agar keluarga kita itu mendapatkan hidayah. Saya kira gitu sahabat. Bang Handi monitor. Ya, silakan Bang Handi. Monitor Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Agan kalau mau salam jangan ditunda lah. Bisa bertukar nomor Bang. Teman-teman di bawah yang tahu nomorku ditulis dong. Diketik aja di bawah, saya di SS mungkin atau gimana bagusnya Bang? Iya, nanti di WA ke saya aja. Coba ya, saya ketik sendiri kalau nggak ada yang mau. Ya ketik aja di bawah. Bisa Bang Handi. SS Bang. Udah bisa ngetik Bang Handi? Bisa. Udah belajar tadi. Udah saya ajarin kemarin. Bang Andi kalau ada apa-apa kan minta ajarin saya. Itu nomor ini Bang. saya ini, bahaya ini. Ini saya Kalau nggak enak dengar ini. dari logatnya, Kang Agan ini orang Sunda ya? Itu Bang nomor saya di bawah Bang. Banyak tuh. Iya, orang Sunda kayaknya. Udah saya SS Bang. Kang Agan orang Sunda. Saya tunggu KTP-nya ya Bang. Saya tunggu WA-nya. Oke, lanjut. Allahu Akbar, Masya Allah. Kang Wah, Agan. indah kali itu Bang. Di Islam itu indahnya pada saat bulan suci Ramadan itu indahnya itu nggak bisa dilupakan gitu ya. Bentar dulu Bang, sesak ini nafas.
Aduh, baru kali ini. Kasih napas buatan Bang Andi. Tapi kalau pernah saya punya temen ya, indahnya katanya diulang puasa, ngopi di siang hari sambil merokok. Ternyata weton. Masam. Kurang asem. Gue bilang lu uji iman gua. Kagak lah gue bilang. Gak bener lu gue bilang lu. Memang nikmat ya Bang Andi ya makan sambil ngumpet di bulan puasa gitu ya kan? Menurut dia kalau gua nggak ngaruh gua pakai. Bang, satu lagi pertanyaan Bang. Kalau misalkan saya bersyahadat, apakah dosa saya diampuni yang lalunya? Oh ya, semua dosa-dosa yang lalu-lalu Kalau saya itu udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jelas itu. Jadi nggak perlu diragukan kemudian. Orang mu'allaf itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian di dalam Al-Quran surah, ada yang ingat? Al-Anfal ayat berapa? 30 berapa itu ya? Ayat 38 ya sahabat-sahabat sekalian. Allah kemudian menceritakan bagaimana mu'allaf ini itu diampuni dosanya oleh Allah. Apa kata Allah? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Ya, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Itu kata Allah. Jadi diampuni semua dosa-dosanya. Itu janji Allah di Al-Quran Bang atau gimana? Al-Quran. Al-Anfal ayat 38. Iya. Begitu Bang. Iya, jadi orang-orang kafir di antaranya waktu itu Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Siapapun mereka, orang-orang kafir, ketika mereka bertaubat, kembali ke jalan yang benar yaitu masuk Islam, maka mereka punya dosa dihapuskan oleh Allah yang lalu-lalu. Kebaikannya tetap tidak dihapuskan, hanya dosanya. Jadi nggak usah ditebus ya Bang ya? Iya, nggak perlu penebusan. Sekarang terus saya bersyahadat sekarang, saya Islam sekarang. Besok bagaimana Bang kalau keluarga tahu kalau saya diusir atau gimana, itu gimana Bang? Ini saya masih bingung Bang tentang masalah keluarga. Mau saya ini bersyahadat sekarang, mau saya. Abang posisi di mana? Maaf, kurang kedengaran. Abang posisi di mana? Saya di Jawa Barat, di Bandung. Oh, Jawa Barat. Ada api Jawa Timur Jawa Timur Jawa Barat. Kemarin yang di Sukabumi itu gimana? Rencana mu'alaf center kita di sana. Udah A1 Bang Juma. Tinggal penandatanganan surat, tinggal bikin surat dari api. Nah, itu dia makanya. Ngumpet dulu. Izin Abang, mohon maaf saya bicara. Apakah ngumpet dulu atau gimana ini Bang? Saya jadi bingung Bang. Ngumpet aja dulu, pelan-pelan. Gak usah terlalu dipamer. Aku udah Islam loh. Gak usah dipamer kayak gitu. Ya. Baru kali ini Bang. Cuma ada satu Bang. Ada satu, Anda udah punya istri. Ini paling berat nih. Abang udah punya istri. Sudah. Nah, ini paling berat Bang. Ini paling berat karena kalau Anda sudah bersyahadat, Anda tidak boleh lagi berhubungan dengan istri Anda ketika istri Anda belum Islam. Ini paling berat. Aduh. Ya, Anda cinta Allah atau cinta istri Anda? Oh iya. Ya, oke. Siap. Guyon aja ya. Bercanda aja tadi. Oke, iya. Ini berusaha menghibur diri, ini sesak napa? Kang Agan ulah dibeberat Kang Agan, hayu geragasnya. Ulah loba Gaskeun pikiran. Hayu ulah gaskeun jeung urang lah. Kayak jeung urang panggil Sekedar di mana, apa hayu. Kang? Tak aya KTP-nya di dia, kumaha ya Kang? Ayo Kang Agan kirim ulah KTP-na yuk. Hayu tiasa lah. Gampang Mas, kan iya bingung teh.
Geus ulah loba kabingung si Darso. Kumaha mah mah bingung tak tak naon mah ya sahadat ye. Tak Si naon Darso Kenapa ge berubah? kabingung baheula maot hayu. Kenapa berubah jadi TVRI Bandung? Heeh. Ieu mah pendekatan Sunda, secara TVRI persuasif. Sunda. pendekatan secara spiritual Pak Di. Pendekatan secara persuasif. Saya tahu. Izin ya, Guru saya da izin. ngerti. Iya, ente naon. Ente Tenanan eta mah badak kok udah udah tuh man. kumaha kampret. Kumaha aku aing Pak wae atuh. JK. Oh, jadi misalkan saya udah bersahadat, saya udah. Ayo Kang Agan, orang tanggung jawab lamun aya naonnya api jabar ge aya Kang Agan. Jangan ada yang tahu. Kalau tos di WA Abdi mah tos rontos. Bang, izin Bang, saya bertanya lagi satu kali lagi. Kalau Ya, misalkan mangga. udah bersahadat sekarang, saya masuk Islam sekarang, berarti besok jangan ada yang tahu keluarga saya gitu, Bang. Iya, tenang we, pokoknya mah aman ya. Aman. Iya. Nggak kenal sama keluarganya bang. Amankan diri dulu saya. Oh, gitu gimana, Bang? Iya, betul. Pelan-pelan. Kalau yang di Jawa Barat, ini yang di Bandung posisi siapa, Bang? Aya nanti saya tak kasih nomornya. Loba di itu mah loba jelema Naon mah ngomong apa itu? Kang Agan di palihan mana Kang Agan di Jawa Barat nak? Sukabumi, Siwastra. Cianjur teh ya. Sukabumi. Kronjo. lamun di Bandung mah jelema di Leuweung banyak loba eta di Leuweung. Monyet eta mah. Jadi apa artinya tadi itu? Apa bang? Banyak nyemot di Bandung. Orang teh itu Ciwastra. suka makan labu siam katanya. Ciwastra Cianjur Selatan, Kang. Iya, kampungnya Kang Erik itu di sana kan banyak itu gereja. Oh, itu mah tuh aya kampung Cina di dinya. Di kampung Komortadan di situ. Lama, saya sudah di sana. Jadi dulu sudah pernah ke sono. Ayolah, ayo gerak kirim KTP-na di ayo. Indonesia. Geragas. Allahu Akbar. Ayo gerak kirim KTP-na. Bentar ini. Di WA saya aja dulu Kang, di WA. Masuk dulu ya. Bentar. Nah, Bentar. Gerak tuh Kang, engke HS jeung aing. Bentar. kasih Bang. mah. Ini kalau Saya Cianjur Selatan dia jago lari Sundanya baru sudah kali halus. ini saya sesak napas. Cianjur Selatan. Pade kirim napas buatan Pade. Bentar saya turun dulu, saya save, saya kirim ke nomor yang tadi ya. Mangga Kang. Gitu. Mangga. Abdi teh di mana teh di Cianjur Kadito. Selatan. Mana teh di Mangga. ini Salah. Padalarang. Jambu. Padalarang Abdi mah. Kang Padalarang Abdi mah. Kang aya awewek teu awewek apa awewek? Aya awewe di dieu. Ini serius ini biar cepat. Iya serius. Ya kok pada bercanda nih Akang ini kok bercanda. Akang mah WA saya Udah, aja. SS. Nomor saya kan sudah ada sama si Akang tuh. Ya Akang dan WA saya nanti dikirim KTP-nya. Ya, ini mau di save dulu. Itu kok ada yang komentar ulah HS jeung aing pedang dong apa sih maksudnya? Tak ada naon itu mah. Biarin aja. Berarti saya keluar dulu, saya save nomor tadi, terus saya kirim ke nomor yang tadi gitu, Bang. Iya Kang. Saya Handi Slebes Kang. Abdi teh di Padalarang. Iya. Kedah keluar heula Kang Agan. Ojo ka mana-mana Kang ya. Ojo ka Kang Agan mana-mana. teu kedah Ojo. keluar heula. Kang Agan langsung we kirim ke WA dinya ke Kang Handi. Jadi Kang Agan nggak perlu keluar dulu dari TikTok. Di atas aja. Ya, bentar, Bang. Sambil buka WA ya. Kirim KTP Pak Agan ke Kang Handi. Tadi dari Protestan ya? Iya bang. Yang saya dengar itu gitu aja mah. Iya, Bang. Iya, Bang. Jadi daerah Cianjur itu Julius pernah ke sono kampungnya Bang Erik gitu. Waduh di situ tuh. Mana tahu Yosua juga ikut mau sekalian gitu. Biar nggak boros kita. Sekalian.